Kenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan terkait teknologi pengolahan ikan lemuru. Kelompok 1 beranggotakan Ajeng Sararata Kumala, Alivia Oktamania, dan Amararum Septianingrum. Indonesia merupakan negara yang didominasi wilayah perairan sehingga hasil perikanan melimpah. Ikan lemuru biasa mendiami daerah yang mengalami proses penaikan massa air seperti pada daerah perairan Selat Bali, Selat Madura, dan Selat Sunda. Perubahan lingkungan sangat membantu ikan lemuru untuk berproduksi. Ikan lemuru merupakan bahan baku yang sering dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan di bidang perikanan menjadi sebuah produk yang memiliki nilai jual. Apa aja sih yang bakal dibahas? Yang pertama, bagaimana taksonomi dan morfologi ikan lemuru, kemudian apa saja kandungan ikan lemuru, bagaimana teknologi penanganan ikan lemuru, kemudian bagaimana teknologi pengolahan ikan lemuru. Di sini ada taksonomi dan morfologi ikan lemuru. Menurut Sanin, klasifikasi ikan lemuru termasuk filum Chordata, subfilum Vertebrata, kelas Pisces, subkelas Teleostei, ordo Clupeiformes, famili Clupeidae, subgenusnya Sardinella, dan spesiesnya Sardinella sp. Morfologi ikan lemuru memiliki bentuk badan bulat memanjang, bagian perut agak menipis dengan sisik-sisik duri yang menonjol dan tajam, warna badan bagian atas biru kehijauan, sedangkan bagian bawah putih keperakan. Terdapat noda samar-samar di bawah pangkal sirip punggung bagian depan, sirip lainnya tembus cahaya, kemudian moncong agak kehitam-hitaman, dan panjang ikan dapat mencapai 23 cm, namun umumnya 17-18 cm. Di sini ada kandungan gizi ikan lemuru, dapat dilihat pada slide. Ikan sarden atau ikan lemur ini kaya akan kandungan omega 3 yaitu EPA dan DHA, salah satu jenis lemak tak jenuh yang diyakini punya banyak manfaat untuk kesehatan. Nah, ikan sarden mengandung EPA 1,381 mg per 100 gram dan DHA 1,138 mg per 100 gram, yang mana EPA merupakan asam lemak tak jenuh yang mempunyai khasiat memperlebar saluran darah, mencegah pergeseran cairan darah, menurunkan tekanan darah, menurunkan lemak netral dalam cairan darah, meningkatkan HDL yang merupakan kolesterol baik, menekan LDL yang merupakan kolesterol jahat. Dan kemudian ada teknologi penanganan ikan lemur yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada penanganan ikan segar. Di sini ada beberapa step penanganan ikan segar. Yang pertama ada prinsip dingin, kemudian prinsip cepat, lalu prinsip bersih, dan prinsip cermat. Next, penanganan ikan di atas kapal itu pertama ikan dilepas dari jaring, kemudian dipisahkan dari jenis ikan lainnya, lalu ikan dicuci dengan air laut, dimasukkan ke dalam palka dan diberi es dengan perbandingan es 1:1. Nah, untuk penanganan ikan di tempat pelelangan, di sini ikan harus tetap dingin. Cara untuk menjaga tetap dingin itu dengan menambahkan es ke dalam keranjang-keranjang ikan. Nah, ikan sebaiknya ditempatkan dalam wadah keranjang, bukan tergeletak di atas lantai. Perbandingan jumlah es dan ikan pada saat pelelangan yaitu sekitar 1 kilo banding 1 kilo. Ini ada pun langkah-langkah penanganannya, yaitu ikan diterima atau dibongkar, dipisahkan dari ikan dari esnya, kemudian ditimbang, lalu dimasukkan ke dalam keranjang dan diberi es kembali. Selanjutnya ada pengolahan ikan lemuru. Nah, di sini ada penyediaan dan pemilihan bahan mentah terlebih dahulu. Di sini disesuaikan dengan Depkes RI, yaitu SNI 013548 di tahun 94. Lalu penanganan bahan mentahnya itu pastinya harus menjaga mutu bahan mentah sebelum pengolahan, yaitu dengan penggunaan garam dan es. Selanjutnya ada penyiangan dan pencucian. Lalu yang keempat ada perlakuan bahan mentah sebelum dikalengkan. Di sini dilakukan pengukusan terlebih dahulu untuk menghilangkan sebagian air yang terkandung dalam daging ikan. Nah, di sini ada pengisian ikan dalam kaleng. Pengisian dilakukan secara seragam untuk menjaga keseragaman rongga udara dan berat badan dari ikan tersebut. Lalu ada pemvakuman udara. Di sini dilakukan menghilangkan oksigen dari gas lain, yaitu dengan prinsip exhausting, dan menambahkan medium. Di sini medium yang digunakan seperti saus tomat, saus paya, pengental, garam, gula, dan lainnya. Oke, selanjutnya ada penutupan kaleng. Itu tujuannya untuk menjaga keamanan dan konsistensi produk. Lalu ada sterilisasi, itu untuk menggunakan suhu tertentu pada pH produk. Itu dia biasanya menggunakan suhu 116 atau 120 derajat Celcius. Lalu selanjutnya ada pendinginan, itu biasanya setelah proses itu untuk mencegah overcooking dan dapat dilakukan dengan air atau udara. Lalu selanjutnya ada pemeraman dan pengepakan. Itu dengan cara dalam keadaan posisi terbalik dengan suhu 25 sampai 30 derajat Celcius. Next. Sini ada pengolahan ikan lemur asin. Itu ada 2 tahap utama, itu ada penggaraman, lalu kedua ada pengeringan. Lalu ada bahan dan alat yang digunakan, ada ikan lemur 10 kg, garam rakyat 2 kg, alatnya ada bak kedap air, pisau, talenan, timbangan, dan para-para. Next. Cara pembuatannya itu ada yang pertama, ikan lemurnya itu diolah, dicuci bersih, lalu yang kedua dimasukkan ke dalam bak kedap air dengan garam, kemudian didiamkan selama 12 jam,
Setelah didiamkan selama 12 jam itu dicuci, lalu kemudian dijemur selama 2 hari. Kemudian setelah dijemur sampai kering, itu ikan siap dikemas dan dipasarkan. Lalu ada pengolahan ikan pindang lemuru. Tujuannya itu untuk menghambat aktivitas atau membunuh bakteri pembusukan maupun menghambat aktivitas enzim. Itu ada syaratnya. Yang pertama, ikan harus segar, kedua, mutu garam harus baik, yang ketiga, kondisi lingkungan harus bersih. Ada beberapa tahapnya. Yang alat bahan yang digunakan ada ikan umur 10 kg, garam 2,5 kg, alatnya ada keranjang pengukus, tong pengukusan, tungku, pisau, bak plastik untuk pendam ikan. Next. Tahapan yang pertama itu ikan dicuci bersih, lalu kemudian direndam lautan garam 25% selama 15-30 menit. Setelah direndam, ikan disusun dalam keranjang sambil ditiriskan. Setelah ditiriskan, ikan dimasukkan ke dalam tong pengukus. Lalu setelah dalam tong pengukus itu perebusan uapnya itu akan menjadi pengukus ikan hingga masak. Lalu setelah dikukus selama 15 menit, keranjang pengukus itu harus dipindahkan, yang atas dipindah ke bawah dan sebaliknya. Kemudian pengukus itu selama 1 jam. Setelah dikukus, keranjang diangkat dan dinginkan, lalu diletakkan di ruang selama 12 jam, 1 malam, sehingga kulit ikan itu menjadi kering dan mengkilat. Kemudian ikan pindang siap dikemas dan dipasarkan. Next, kesimpulan dan sarannya. Untuk kesimpulan, pengembangan perikanan di Indonesia dimulai dengan memanfaatkan hasil perikanan seperti ikan lemuru untuk diolah menjadi produk spesifik melalui pengalengan, pengawetan makanan dalam kaleng dengan suhu sterilisasi 110 sampai 120 derajat Celcius itu untuk mencegah pembusukan. Kemudian ada sarannya, bahan baku ikan lemuru itu untuk pengolahan sebaiknya dipilih yang benar-benar segar guna menjamin mutu produk akhir. Preparasi sebelum proses pengolahan harus optimal untuk menghindari hambatan selama alur proses. Next. Dan berikut ada referensi dari kelompok kami. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat malam.